Alhamdulillah. Jazakallah khairan jaza. Terima kasih banyak kepada ayahanda kita Habib Abdullah bin Tahir yang sudah menyampaikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa milah-milih mana yang perlu diikuti dan mana yang ditinggalkan. Mari kita dengarkan sama-sama nasihat yang akan disampaikan oleh ayah kita guru kita Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Muhdar macam fi hayazihim wa alaihi yatabal mashkur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وبيئها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Yang saya muliakan segenap para habaib, para guru yang mungkin kami lupa sebagian namanya para habaib-habaib yang ada ini. Cuma nggak mau mengurangi rasa hormat kami. Wabil khusus ayahanda kita Al-Habib, lupa namanya, Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Hamid Minnah Nafina, juga penceramah kita Habib Abdullah bin Tahir, dan segenap para habib yang lain yang masih lupa namanya. Gak mengurangi rasa hormat kami, dan juga kepada para Robitoh Alawiyah, dan wabil khusus sahibul majlis, guru kita, Guru Rusdi Abdurrahman, yang saya muliakan, dan segenap para guru-guru yang lain, para ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin, para jam'iyah pengajian rutin, pengajian malam Rabu, majlisnya namanya
Ibnu Ruslan yang saya muliakan, dan segenap para pecinta Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, pada malam hari ini seberataan, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita seberataan insya-Allah senantiasa mendapatkan curahan rahmat, curahan barakah, curahan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal barzakh wal akhirah. Allahumma ja'alna minhum, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuna zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, kepada kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang beriman? Mereka inilah, kata Allah, tatkala hati mereka dibacakan ayat-ayat Allah, dilantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum. Begitu gemetarnya, apa maksudnya mengagungkan daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Allah, tatkala didengarkan ayat Allah, zadatum imanan, bertambah imannya. Sayyidina Hasan bin Fatimah Zahra binti Rasul Muhammad Abdullah bin Ali karamallahu wajhah, beliau suatu saat ditanya, ada satu orang laki-laki, sa'ala rajul al-Hasanah, kata Sayyidina Ibn Najih mengatakan, tatkala suatu hari ditanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda, hal amu'minun anta? Wahai rajul, tak kenal dia sama Sayyidina Hasan, apakah kamu seorang orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman, orang mukmin? Maka menjawab, faqala Al-Hasan, mengatakan Sayyidina Hasan, in tas'alani anil iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wal jannah wan nar wal bi'tha wal hisab, ana biha amantu. Kalau engkau tanya kepada aku dengan keimanan, iman kepada Allah, yang rukun iman 6 itu, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah, maka aku iman. Cuma kalau engkau bertanya, ini niatnya, in tas'alani anil iman, kama qala Allah Ta'ala, innamal mu'minun idza dzikrullah wajadat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuna zadatuhum imanan fala adri amantu am la. Kalau engkau tanya keimanan dengan apa, firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang iman itu tatkala dibacakan ayat Allah bergetar dari pengagungannya kepada Allah taala, dan ketika mendengar ayat Allah bertambah imannya. Maka aku pun enggak tahu
aku beriman apa enggak? Lihat jawaban tawadhu Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Yang beliau sangat terkenal orang yang ahli ibadah. Yang waktunya semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada waktu di malam hari siang harinya kecuali sujud dan rukuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman bagaimana tawadhu beliau? Beliau mengatakan gak tahu. Kalau keimanan dengan bagaimana pengagungan kepada Allah bertambah imannya, ini aku gak tahu. Inilah para ulama-ulama kita, para solehin kita. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang beriman ini penuh pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri, tatkala beliau pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala beliau begitu sangat memuliakan, sangat membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau tatkala menghadap di dalam salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam manaqibnya beliau dari pengagungan yang sangat amat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala beliau bertakbiratul ihram Allahu Akbar, beliau pun tidak mendengar satu omongan pun, satu suara pun, kecuali hadirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang ada di sampingnya gak tahu beliau, dari pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat beliau begitu Allahu Akbar gak melihat siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala sampai salam beliau. Sampai diceritakan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr ini mempunyai penyakit di punggungnya, penyakit tumor ganas, tumor ganas, sehingga kata dokter ini wajib dioperasi. Dan kata dokter operasinya ini sangat sakit, dulu nggak ada bius, jadi kalau operasi ya mentah-mentah begitu aja, langsung aja, tanpa sesuatu yang untuk supaya menghilangkan rasa kah, supaya bisa tidur kah, nggak ada. Ya sudah begitu. Kata dokter gimana nih? Ini sangat sakit ini. Waduh, menakutkan ini. Kata anaknya, gampang. Abah ini tatkala bertakbir ihram Allahu Akbar dalam salatnya, beliau lupa lalai. Dan beliau nggak ingat sama-sama kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau mau operasi Abah ketika sholat nanti, betul. Begitu beliau takbir Allahu Akbar, dimulai operasinya, dibuka bajunya, langsung dioperasi. Beliau pun nggak merasakan sakitnya, berteriakkah atau menjerit-jeritkah, ya, tetap khusyuknya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Sampai selesai, begitu mau salam, selesai operasi, dijahit, diperban. Tatkala beliau salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia cuma merasakan ada celekit-celekit gitu. Tanya mananya, jawab di ta'ala, kamu lihat di punggungmu ada apa, kok ada semut kayaknya, penggigit-gigit gitu. Enggak bah, tadi alhamdulillah yang sholat sudah dioperasi tumor ganasnya. Ah, masa? Iya bah, kok nggak terasa katanya. Lihat khusyuknya, ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka para aulia kita, para solehin kita, para ulama kita, yang beliau ini sangat mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang ketiga, mereka yang beriman ini mereka
yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang memasrahkan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, bagaimana para guru-guru kita yang tidak ada kehidupan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nggak mau tahu besok ini ada apa, nggak mau tahu. Yang tahu tawakalnya kepada Allah, dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat bagaimana kehidupan guru-guru kita. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bingung, rasa was-was. Ini besok kita mau makan apa? Kita ini besok bisa hidupkah? Kita ini besok bisa minumkah? Gak ada di benak mereka. Bahkan gak ada di hati mereka. Di hati mereka bingungkah? Dolar naikkah? BBM naikkah? Mau nyungsepkah? Mereka gak ada di benak mereka. Kenapa? Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi, sahabat Maulid yang kita baca maulidnya ini. Tatkala di musim paceklik di kota Siwon, nggak nanggung, pacekliknya ini musim panas yang berkepanjangan sehingga semua tanaman mati semuanya, dan semua yang sifatnya biji-bijian nggak hidup, beraskah, gandumkah nggak hidup, mati semuanya. Sehingga di kota Siwon ini mengalami krisis makanan. Ini hebat, nggak bingung. Ini besok makan apa kita? Pasar nggak jual, nggak ada yang jual. Nggak ada makanan, nggak ada suplai makanan sama sekali. Suplai beras, gandum nggak ada. Beliau pun tetap dalam istiqomah ibadahnya, sholatnya, sunnahnya, wiridnya. Apa yang terjadi dari tawakal beliau ini? Kalau masyarakat bingung sudah, gimana besok, nanti, makan siang, makan malam, ini 3 hari lagi, kita masih hidup enggak kira-kira? Bingung masyarakat. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi enggak tanya tentang makanan, beraskah, gandumkah, enggak tanya, tetap istiqomahnya beliau. Apa terjadi? Ketika malam harinya, beliau didatangi rombongan tamu. Yang tamu ini semua bawa onta, dan onta ini isinya semua makanan. Dulu nggak ada truk, nggak ada tronton, nggak ada kontainer, jadi pakai onta ini, membawa makanannya pakai onta. Itu ontanya rombongan dan semua bawa makanan, ada yang beras, ada yang gandum, ada biji kopi, lengkap, isi dapur lengkap. Ketika datang malam kira jam 12, Habib Ali lagi istirahat. Ditemui sama anaknya Habib Muhammad bin Ali. Ini ada apa? Ini ada kiriman katanya. Dari siapa? Ada fulan kirim. Gak mau sebutkan namanya. Untuk Habib Ali. Dan untuk keluarganya, untuk santrinya, untuk semua yang mau. Gimana ini? Sudah masuk ke gudang. Diantar sama Habib Muhammad bin Ali al-Habashi ke gudang. Itu gudang hebat besar. Seperti gudangnya bis. Besar tinggi. Diantarkan masuk ke gudang, itu dimasukkan semua makanan sampai seperti gunung. Yang berasnya, yang gandumnya, yang kopinya, yang tehnya, semuanya seperti gandum, seperti gunung-gunung gitu. Sudah ditaruh semuanya. Kalau sekarang kontainer begitu ya. Ketika keluar, para tamu-tamu ini, maksudnya Muhammad mau dimasukkan ke rumah, mau diafah, disuguhi makanan ke apakah. Ketika keluar, tamu-tamu ini ditutup sama Habib Muhammad, dikunci gudangnya. Ketika membalikkan badan, hilang orang-orang itu, hilang. Orangnya hilang, kontanya hilang. Gak ada semua. Loh, dicari ke pojok-pojok, nggak ada. Ke lorong mungkin sudah sampai di lorong, dikejar, nggak ada, hilang.
tanpa jejak lagi. Ini siapa ini orang ini? Keesokan harinya lapor ke abahnya. Abah, terima ada rombongan tamu. Cuman abah sudah istirahat, nggak enak banget. Kenapa? Bawa makanan banyak. Katanya untuk abah, untuk keluarga, untuk santri semuanya apa yang mau katanya. Nyambung dah Bali sudah. Kamu taruh mana? Di gudang, Pak. Ya sudah. Cuman Mbak aneh, Pak. Aneh kenapa? Ketika saya ini keluar, saya tutup, saya kunci ya gudangnya, saya balikan badan, nggak ada, orang hilang semua. Kontanya hilang, saya cari ke lorong nggak ada semua. Bali itu bukan manusia yang datang. Sahabat malaikat kirim makanan untuk orang Sewun, bukan untuk Bali itu keluarganya, untuk orang Sewun. Itu Bali menanggung makanannya orang-orang Sewun selama paceklik, selama 3 bulan. Makan pagi, makan siang, makan malam, ditanggung beliau selama 3 bulan. Lihat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakalnya mereka, beliau-beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka yang begitu semua jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun lebih dekat kepadanya, kepada hamba yang begitu tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah takut duluan sudah. Nggak bisa makan ini. Gimana ini besok ini? Mati kita seminggu ini. Kenapa? Iman kita belum begitu besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuqimuna shalah. Mereka yang beriman ini, yang namanya iman ini, istiqomah dengan sholatnya, istiqomah faridahnya, istiqomah kewajibannya, bahkan juga puasa Ramadannya, dan bahkan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka mengistiqomahkan, bahkan bukan cuma faridah yang beliau rasakan sebagai kewajiban, sunnah pun beliau rasakan kewajiban, bukan sunnah lagi. Sampai kata para ulama Hadramut mengatakan, anna sunnah indana kal wajib wal makruh kal haram. Kata ulama Hadramut, kita ini, di antara kita ini di kota Tarim ini, sunnah itu seperti wajib sudah. Sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, rawatib, duha, isyraq, witir, tarawih ketika Ramadan, tahajud, tasbih, ini semua dianggap wajib, bukan sunnah, wajib kata beliau. Tatkala menghadapi makruh, bukan makruh, seperti haram di hadapan kita. Jadi apa? Sunnahnya sangat dijaga, apalagi wajibannya kepada Allah Ta'ala. Makruhnya sangat dijauhi, apalagi haramnya kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik min ghadabillah. Ini mereka. Al-hikmiyah shalah. Salatnya begitu sangat istiqomahnya. Bahkan bagaimana bagian para auliya salihin terdahulu mempunyai istiqomah salat setiap malamnya 1000 rakaat. Syekh Abdul Qajalani semalam 1000 rakaat. Begitu rakaat yang 1000, assalamualaikum, assalamualaikum, masjid tarhim sudah. Assalatu wassalamu alaikum. Subuh salat tanpa wudu lagi. Salat isya-nya enggak batal isya wudunya. Syekh Bakar bin Salim 40 tahun semalaman dalam ibadahnya, sujudnya setiap malam. Begitu salam terakhirnya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalatu wassalamu alaikum. Adzan subuh, salat tanpa wudu, wudu isya nggak batal. 40 tahun. Begitu juga Sayyidina Ali Al-Ghuyur 40 tahun, malam 1000 rakaat. Setiap malam 1000 rakaat. Begitu pula abahnya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi 1000 rakaat setiap malam. Enggak ada tidur setiap malam. Dan itu dianggap wajib oleh beliau-beliau. Lihat.
mereka ini dikhawatirkan kewaliannya, ulamanya, istiqomahnya. Ini mereka. Ini ibadah mereka. Ini pasrah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima kata Allah, wa imma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman ini tatkala diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segan-segannya untuk menginfakkan. Untuk menginfakkan. Tadi Habib Ali bin Muhammad Husain Habsyi 3 bulan menjamin makanan si pagi, siang, malam. Langsung bagikan kepada para masyarakat satu kota Siwun ini. Bukan satu RT, satu RW, kelurahan, satu kota. Selama 3 bulan. Ini mereka. Makanya kata baginda Muhammad SAW, khaslatan la yajtami'an adal mu'min. Ada 2 perkara gak akan ada ini, 2 perkara ini pada orang yang mukmin, gak akan punya sifat ini. Apa? Yang pertama al-bukhul, sifat yang kikir. Orang mukmin gak punya. Makanya kita lihat guru kita ini, guru Gusti ini, kalau pas pengajian kita lihat apa yang kurang ini. Ini untuk amplopnya kagak, kita siapin aja udah. Guru, amplopnya ulun guru 1 miliar. Begitu. Ini mukmin namanya. Oh, rumah belum selesai nih. Kurang berapa guru? 10 M. Masya Allah. Ini mukmin. Ada kejadian. Pian tahu nggak? Pian ini dengan dermawan. Jangan takut pian ini tambah habis. Pian dermawan ini ditambah oleh Allah. Bahkan Rasulullah, mana kasama sedekatin bal yasdad, tidak akan kurang harta seorang untuk bersedekah, bahkan bertambah. Berkurang aja enggak. Apalagi habis, berkurang aja enggak Rasulullah. Justru bertambah 3 kali. Kita sedekah 100.000 dikembalikan 30.000 oleh Allah. Dan ini kejadian hak. Di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada satu orang, miskin dia hidupnya. Murid umatnya Nabi Allah Musa. Miskin dia. Bahkan sangat miskin. Untuk makan ini sulit. Cuman kepeduliannya kepada orang-orang mukmin ini sangat besar. Kenapa? Setiap orang datang ke dia untuk minta sumbangan, untuk masjidkah, untuk langgarkah, untuk majeliskah, untuk fakir miskinkah, yatim piatunkah, selalu nolak. Kenapa? Karena dia sendiri nggak bisa, untuk makan ini sulit. Selalu nolak. Sehingga sharing sama istrinya. Wah, istriku ini gimana? Masa kita setiap ada datang makan kita tolak, kita malu. Cuma kalau kita masakan diri, apa yang mau kita kasihkan? Cuma kita ingin ada orang datang itu nggak kita tolak, kita kasih. Mau berapa? Kita kasih. Cuman apa yang kita kasih? Kata istrinya punya inisiatif. Memang perempuan ini akalnya kalau begitu masa duit nih gitu emangnya. Binian kan lagi uang belanja itu, waduh pintar benar itu. Ini aja suamiku, coba pian datang ke Nabi Musa. Beliau ini kan mudah bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Coba mintakan kepada Allah untuk bisa sugih. Buat apa? Kita nggak punya niat apa-apa. Kita ingin sugih walaupun sebentar. Supaya apa? Sugih kita ini bisa kita salurkan pada fakir miskin, yatim piatu. Ada musola nggak selesai kita selesaikan, ada majelis kita, ada pondok, ada rumahnya guru Rusdi bisa kita selesaikan. Kok bisa kita mewahkan? Tingkat ke atas 10, ke bawah 10. Rumah apa itu? Begitu. Coba aja. Datang Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya hayyak, ya marhaba.
Ada apa ini? Dengarin ini. Ya, bisa saya salah satu umat pian yang di desa jauh. Terus apa keperluannya? Ya maaf, kita ini orang miskin, nggak punya. Cuman kami sabar, alhamdulillah kami hidup dengan di sini sabar. Dengan kemiskinan ini sabar, menerima, tawakal pada Allah. Cuman bolehkah kami meminta sesuatu kepada pihak? Boleh, mari. Apa? Ada omongan apa? Ini Nabi Musa, kita ingin jadi orang sugih. Oh, katanya nerima dengan miskin. Tawakal. Kenapa ingin sugih? Oh enggak. Jangan salah tafsir. Kita ingin sugih. Cuma kita niatnya untuk memberikan dermawan pada orang. Karena kita setiap datangi orang, sumbangan kah, orang nggak punya minta-minta kah, yatim piatu kah, kita nggak selalu nolak. Dan kita peduli sangat besar, ingin ngasih, cuman apa? Kita jamikan makan sulit. Kita ingin sugih, kita ingin kasih ke mereka. Jujur kamu. Enggak bisa. Karena manusia biasanya ngomong aja. Begitu rugi betul lupa. Ini sekarang ini musim pilek, pilkades, pilpres, pilkoplo. Tanya dai Pasuruan ini. Ternyata pilek ini lebih kejam daripada pilkoplo katanya. Loh kenapa? Ya kalau pilkoplo minum aja. Sudah, mungkin teler. Ini pil ini yang ada ini pilpres kah, pilgub kah. Kalau nggak jadi, langsung nyungsep. Gila. Seumur hidup gila. Masya Allah. Betul kamu bisa dipertanggungjawabkan omongan kamu. Mungkin bisa. Ya udah, kita mau lapor pada Allah. Udah ketika sudah pergi, lapor kepada Allah. Ini ada satu umat kami. Dia miskin, cuman sabar dengan kemiskinan. Cuman bisakah dikasih kesugihan? Walaupun sebentar nggak apa. Kata Allah, ya sudah, bisa. Cuman cuma satu tahun, cuma setahun sugihnya, bisa. Nggak lebih, setahun aja. Mungkin ya Allah nggak apa. Kita sampaikan nanti. Sudah, kemudian dipanggil orang ini. Datang, ada kata Allah, kamu dikasih sugih, cuma nggak lama-lama, cuma setahun. Begitu miskin lagi, kere lagi. Nggak apa-apa Musa, yang penting sudah merasakan sugih. Lihat Allah memberikan kesugihan, bukan instan. Bukan kita bayangkan sugih langsung instan sugih gitu. Kejatuhan emas 1 ton emas gitu, nggak ada itu. Kejatuhan 1 ton emas ya mati. 1 ton emas ya. Itu pun tetap sunnatullah. Apa? Ikhtiar. Cuman Allah mudahkan. Di tahun itu, tatkala orang ini ikhtiar, dia jual apa yang bisa dijual. Kerjanya serabutan dia. Apa yang bisa dijual, dijual. Cuman tahun itu subhanallah dia jual laku. Bahkan harganya melipat. Betul, jadi orang sugih. Kasih tahu istrinya, suamiku kita sesugih nih, kita punya janji. Dan kita cuma punya kesempatan setahun ini. Mumpung kita sugih, kita hambur-hamburkan ini rezeki ini. Kita kasih semua. Betul, omongannya tepat, dia jujur. Setiap ada orang minta-minta, nih. Biasa orang minta-minta ngasih mungkin 1.000, 2.000 kan gitu. Ini enggak, 1 M. Kalau uang sekarang ya. Waduh, yang jadi orang mis enak ini. Sugih mendadak ini. Ada yang bangun masjid, musholla nggak jadi, langsung jadi panitia. Mana panitianya? Kurang berapa ini? Kurang sekian, sudah 10 M. Dihamburkan, ada yatim piatu, ada janda, datang, kenapa nggak punya rumah? Dibangun rumah. Ada orang miskin nggak punya pekerjaan, belikan sawah, belikan kebun, ada dihambur-hamburkan. Jadi semua yang dia temui makmur semuanya. Jadi makmur. Ada pondok nggak jadi. Ketemu rumahnya Rusdi nggak jadi rumahnya Rusdi. Tingkat 10 ke atas.
Subhanallah. Sampai berjalan setahun. Subhanallah melebihi setahun sebulan, setahun 2 bulan. Loh, kok lebih nih kata Nabi Musa. Musa mengawal ini, lebih 2 bulan sudah ini. Masa Allah akan bohong? Allah hak, katanya hak. Sampai 3 bulan, 6 bulan, hampir 2 tahun. Tuh, setahun. Sehingga tanya Musa ini, ya Allah, engkau mengatakan dia kasih kesugihan cuma setahun. Ini sudah lebih nih, hampir 2 tahun. Kata Allah, wahai Musa, tahukah engkau? Ini orang umat kamu ini, aku bukakan cuma 1 pintu rezeki aja. Sugih itu 1 pintu rezeki aja. Cuman karena dia dermawan, dia hambur-hamburkan untuk ibadah, untuk kebaikan, untuk dakwah ilallah, untuk sehingga perbuatan dia ini memancing untuk membuka semua pintu-pintu rezeki ini. Dibuka sama dia. Dengan amal dia dermawan ini. Sehingga terbuka semuanya. Gak bisa berhenti. Itu rezeki tak banyak, tak banyak. Ini orang ini tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Sampai triliunan di atasnya bahkan. Orang ini. Ini orang yang dermawan. Gak akan habis. Jangan takut dia. Makanya pengajian lagi malam Rabu di sini. Setiap anggota yang datang 1 eman nyumbang ke guru. Yang nggak dapat, yang nggak hadir, yang nggak bawa uang, pulih aja dia. Jangan masuk ya. Masya Allah. Inilah mereka ya. Subhanallah. Inilah orang-orang mukmin. Yang kedua, kata baginda Muhammad, su'ul khalq. Su'ul khuluq. Yang punyai akhlak yang jelek. Ini orang mukmin nggak punya. Makanya kita lihat bagaimana para ulama kita, para aulia kita, akhlaknya mereka yang begitu sangat disanjung, dijunjung tinggi. Akhlaknya baginda Muhammad SAW, akhlakun nabawi, yang begitu sangat berakhlak ulama. Seperti Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, kaitannya bagaimana tawadhu'nya, akhlaknya. Pada Sayyidina Hasan ini juga ponakannya Sayyidina Ali Sayyidina Abidin bin Husain bin Fahmi Zahra al-Batul bin Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau yang sangat luhur. Saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abidin ini, beliau punya istiqomah sholat 1000 rakaat setiap malam. Sholatnya di masjid. Saat beliau ketika sholat di masjid, ada lanjut. 1 jam nih. Lanjut nih. Tega pian ini. Pian duduk aja yang ngomong ini. Sayyidina Ali Sayyidina Abidin. Saat tatkala beliau sholat di masjid itu, ada tuh orang seperti orang batu gitu. Orang gunung, orang badui, sholat di situ. Setelah sholat sudah keluar orang ini. Sambil di luar ingat, aku ini bawa duit tadi. 1 kantong 1000 dinar emas. Itu kalau dikuruskan uang sekarang kira-kira 750 juta sampai 1 M. 1000 dinar emas asli ya. Ketinggal di masjid katanya. Kembali ke masjid. Dicari, aku di sini nggak ada nih uang. Mungkin di bawah kolong di lemari-lemari masjid, cari semua. Di pojok tempat wudu nggak ada semua. Ingat, aku tadi masuk sini ada orang sholat. Ya ini orangnya. Aku kembali masih lagi ada ini orang, berarti ini malingnya, ini maling ini maling. Ini pura-pura sholat ini, maling ini katanya. Udah dimaling-maling sudah. Ini sholat ini pura-pura, enggak khusyuknya ini. Kadzab ini katanya. Sudah ditunggu sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maling. Kamu maling kata. Pagi sudah ini ada apa? Wis, jangan pura-pura kamu.
Kamu maling kan, yang pura-pura. Kamu sholat ini pura-pura aja supaya mengkelabui kita-kita ini katanya. Tuh. Ini maling apa? Aku nggak paham. Aku tadi ke sini bawa duit 1.000 emas dinar. 1.000 emas dinar. Ketika aku kembali, aku keluar, kembali nggak ada sudah. Yang ada kamu, malah pertama ada kamu. Ya kamu malingnya ini. Oh ya Allah, maaf, katanya, maaf. Ya, akhlaknya ini. Nggak mengatakan saya bukan maling, mau debat kah, mau marah kah, mau bawa parang kah, ada. Oh ya Allah, maaf, saya ambilkan. Nah, ya kan, maling kan, maling lu katanya. Subhanallah, lihat akhlaknya ini. Ntar tunggu, saya ambilkan uangnya. Kamu katanya, pulang ke rumahnya, saya naik ambil 1.000 dinar emas, 1 M ini ya. Bukan 100.000. Masya Allah, enggak marah, enggak mencaci maki, enggak mau tengkar, enggak mau perang, enggak mau caru, kata orang Madura. Ada dikasihkan. Kita kadang-kadang masalah yang sepele, waduh bisa tengkar kita, mati-matian lagi. Ini di Jakarta nih, pemuda-pemuda nih, geng-geng nih, masalah sepele lagi, masalah perempuan lagi, mati-matian. Iya, beliau diambilkan ini uang anda. Makanya kalau maling itu jangan sok kamu sholat itu katanya. Oke, maaf katanya. Udah, orang ini keluar tetap lanjut Mahasin Alim ini. Sampai selesai. Orang ini pulang sampai di rumah, ketika buka lemarinya ada situ uangnya. Duh, ini uang aku katanya 1.000 dinar. Ada sini. Astagfirullahaladzim. Keliru, aku lupa, aku ini nggak bawa uang, masjid aku nggak bawa uang katanya, baru ingat. Bentar, siapa orang itu katanya? Kok bisa aku caci maki, aku bilang maling, penipu, kadzab, nggak marah, yang nggak ngajak tengkar sama aku, nggak nguatkan pedangnya. Siapa orang ini? Bahkan aku dikasih 1.000 dinar. Siapa orang ini katanya? Sudah, besokan harinya saya tahu ke teman dinas itu. Tahu nggak ada orang yang istiqomah di masjid sholat sampai subuh? Oh ya. Tahu. Di mana rumahnya? Itu rumahnya. Di agak pojok gitu. Terus masuk, belok, nyampe di rumahnya. Nggak tahu siapa namanya. Udah diikuti. Masuk, belok. Ketemu. Ini rumahnya, mungkin ini rumahnya. Tanya lagi sama orang yang jalan. Ya, ini rumahnya siapa ini ya? Kata orang pejalan kaki itu, Anda nggak tahu ini rumah siapa? Loh, kok saya tahu ya, saya nggak tanya saya. Mungkin nggak tahu ya saya tanya. Cuman orang ini mengatakan Anda nggak tahu itu dengan suatu tanda-tanda yang besar segini. Kok bisa nggak tahu gitu loh? Kok bisa nggak tahu? Loh, Anda nggak tahu? Loh, saya nggak tahu, makanya saya tanya. Bentar, Anda nggak tahu? Waduh, gila orang ini katanya. Ditanyain, katanya. Enggak, Anda betul, hak, Anda nggak tahu. Loh, saya kalau tahu buat apa tanya? Anda nggak tahu katanya. Diulang-ulang semua orang ini, Anda nggak tahu. Loh, saya bertanya, saya nggak tahu tanya ini. Astagfirullah, kata orang ini, pejalan kaki ini. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra Al-Batul, cucu Rasul. Astagfirullahaladzim katanya. Jadi memangnya saya caci maki itu cucu Rasul. Loh, kenapa emangnya? Enggak apa. Berangkat aja. Takut ketahuan. Astagfirullah, caci maki. Dan kadzab, penipu, maling, perampok. Astagfirullah. Sudah. Enggak ada syafat sudah ini. Syafat hilang sudah. Syafat hilang. Mungkin ya antek-anteknya Imaduddin mungkin ya. Subhanallah. Ya, atau mungkin ya satu level sama Panji Gumilang mungkin. Tak terus kendit. Ya Allah. Waduh, dosaku bagaimana? Astagfirullah, tidak tahu gimana sudah. Ini Habib mau nampar aku, monggo sudah. Mau aku ditempak dengan kakinya, silahkan sudah, nggak apa-apa sudah. Waduh, gimana dosa aku nih katanya. Tak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka. Loh, Anda mesti kurang duitnya. Tambahkan lagi. Oh, enggak. Enggak. Anda kalau kurang tambahkan lagi. Ada. Mungkin 2 kali lipat. Enggak. Enggak butuh uang katanya. Enggak butuh uang. Loh, kenapa? Habib, maaf ya Allah, saya enggak tahu. Kalau antum senang Abidin. Habib, ini sudah saya bawa, saya kembalikan. Apa kata beliau? Nahnu idza qad kharajtu la narja. Kami ini Habib ini kalau sudah mengeluarkan kembali. Sudah itu rezekinya Anda. Biar ambil sudah. Oh, enggak, kami takut dosa. Enggak punya dosa. Mulai pertama ingin mencaci, sudah saya maafkan sudah. Enggak punya dosa sudah. Saya maafkan dan ini hadiah untuk Anda sudah. Ini rezekinya Anda sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jam 9:30 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut ya? Ya udah, pian lanjutkan sendiri. Ulun mau kembali. Ini mau pindah lagi insyaallah. Mudah-mudahan sekian manfaat barokah dan mudah-mudahan ayahanda kita ini sehat walafiat, panjang umur fi taatillah insyaallah. Dan dikuatkan segala zahir batinnya, makmurkan, dan guru kita juga Guru Rusdi dan para habaib, para guru-guru yang hadir semuanya insyaallah sehat walafiat semuanya, panjang umur fi taatillah, dimakmurkan segala makmur fid dunya wa makmur fil akhirah. Mudah-mudahan yang masih jomblo kawin cepat kawin insyaallah. Yang sudah kawin lagi semua. Ya. Di atas gak ada pembinaan kan ada. Oh, aman. Makanya amin. Enggak ada. Kalau ada perang Bratayuda nanti. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dikenal. Masih belakang. Guru, maaf guru. Waduh, ini suguhan nggak keluar makan ini. Ini Habibnya kurang ajar ini. Doakan kawin lagi. Mudah-mudahan. Enggak begayaan Bu, begayaan. Kedadak. Mudah-mudahan insyaallah kita semua akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua insyaallah istiqamah hadir majlis ini dan mudah-mudahan majlis bertambah besar, bertambah makmur, dan insyaallah guru kita tambah sugih. Insyaallah rumahnya tingkat ke atas 10 ke bawah ke 10. Insyaallah mudah-mudahan ya Rabbana. Sallallahu alaihi alhamdulillah bil alamin wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak pada akhirnya kita guru kita Habib Alwi Abu Bakar Muqbal yang sudah menyampaikan. Kita minta doa terakhir dibacakan oleh ayahanda kita Habib Alwi bin Tahir Al-Hamid fa'alaihi yazal mashkur. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa talinu biha as-su'ub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwal matin ya rahim al-masakin irhamna warhamhum warhamal muslimin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا 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 اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، واجعل يا الله لنا ولهم خيرا ولا تجعل شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة يا الله مع الأبرار بعد عمر طويل وحل جميل وأرزاق كثير وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jazak kepada ayah kita Habib Alwi bin Tahir Al-Hamid yang sudah akan kita semua beliau hadir di sini, alhamdulillah. Dan malam Jumat ini Habib ya, ulang tahun majelis Habib Muhammad Al-Muhdar, anak beliau di Forpo, mudah-mudahan kita bisa berhadir. Milad menantu, anak menantu beliau Habib Muhammad bin Muhdar Al-Attas, pimpinan Majelis Darus Shafaa, mungkin sekalian milad beliau juga ya. Nah, 44 tahun miladnya Habib Muhammad, juga majelisnya. Dan yang ke-13 Habib, milad yang ke-13 rasanya ya, kalau tidak salah. Sebabnya tahun dulu kita ngucapin miladnya di sekumpul lah, pas kita ada di sekumpul. Juga ini sekalian undangan dari pimpinan majelis Mawaidul Khair Al-Habib Agil bin Muhsin Al-Habsyi. Ya, Habib Muhammad Agil bin Muhsin Al-Habsyi, acara Ida Asy'ariyah Senin ya, Jumat malam Sabtu 28 Juli 2023 ba'da maghrib sampai selesai Jalan M. Said Perum, Perumahan Pila Elektrik Blok E nomor 38. Mudah-mudahan bisa berhadir. Dan juga ini acara majelis pesanan tempat Guru Haji Jubaidi, Jalan Pangeran Suryanata atau Nusirwan, Gang Pondok Ulin, RT 02 nomor 83, Kelurahan Bukit Pinang, Samarinda. Penceramah insyaallah Habib Muhsin bin Agil, Probolinggo. Demikian Habib Muhsin bin Agil, Probolinggo ya. Dan acara haul Kiai Hasan Mursyidi bin Haji Masyhur tanggal 30 Juli 2023 jam 9 pagi sampai selesai, tempat majelis Al-Hikmah, Jalan Pelamboyan, Gang Hikmah, Loa Buah. Acara pembacaan maulid dan tahlil hari Ahad tanggal 30 Juli 2023. Mudah-mudahan kita juga bisa berhadir, amin. Demikian pemberitaan ini atau undangan ini disampaikan, kurang lebihnya ampun maaf, minta hal min talita. Dan kepada ayah kita semua, nanti setelah Isya insyaallah yang belum sholat Isya makannya insyaallah di atas, di loteng di belakang, untuk habaib dan yang mudah-mudahan bawa aja lah. Untuk aja
Kada cukup karena wadahnya. Mohon maaf, minta hal mentor itu apabila ada salah khilaf atau ada kata-kata yang kurang pantas. Insyaallah la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabbalallahu minkum.